Saya yakin dan percaya kita semuanya sehat-sehat dan baik-baik saja. Amin Bapak Ibu. Di tengah pergumulan sekalipun, kita tetap menikmati kebaikan dan pertolongan dan pembelaan Tuhan. Maka selamat kita beribadah di ibadah yang kedua. Juga semua Bapak Ibu yang mengikuti via Facebook, saya yakin dan percaya kita semuanya akan dengan serius mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Baiklah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, temanya masih tentang bergaul karib dengan Tuhan, dan ada sesuatu yang indah, yang menarik di sini. Dan ya, disiapkan video nanti kita tampilkan. Baiklah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang terbayang bagi kita, apa yang datang ke pikiran kita ketika kita melihat gambar ini? Bisa diklik lagi, mulai. Iya. Gambar apa ini Bapak Ibu? Gambar seorang ibu pertama kali digigit anaknya. Kelihatan ya? Ini ibu yang baru melewati perjuangan antara hidup dan mati. Mungkin si Kaleb dulu nih ya. Ini Mak Kaleb. Jadi kita lihat senyum yang begitu manis di sini. Karena bertemu dengan anak yang sudah 9 bulan dibawa kemana-mana, tapi masih dalam perut. Nah begitu selesai, nggak tahu dia operasi sesar atau normal, ini saya nggak tanya ibu ini waktu itu. Tapi saya kira kedua hal itu, baik operasi sesar maupun normal, sama perjuangannya. Kita tidak boleh bilang, oh operasi sesar, wah sengaja ya om supaya nggak melewati kesakitan. Nggak usah saudara, semua itu sudah begitulah caranya, ya kan? Kalau banyak orang yang ibu-ibu yang memilih sesar karena dianggap tidak berani berjuang, kita nggak akan ngomongin hal itu, Bapak Saudara ya. Tapi lihatlah betapa bahagia karena sudah berjuang melewati kematian untuk bertemu dengan anak yang dicintai. Nah, Bapak Saudara, ketika kita mungkin ibu-ibu terbayang kepada saat pertama kali melahirkan. Ini perjuangan yang mengerikan ya, luar biasa ya. Maka respect dan hormat sama ibu-ibu di sini. Maka siapkan tubuh, jiwa dan roh bagi para calon ibu. Gak ada amin. Para calon ibu yang mungkin tiba waktunya nanti menghadapi proses yang begitu indah, menakjubkan, luar biasa ini. Nah, kalau kita mau bergaul dengan Tuhan, tidak bisa tidak kita harus spend time, luangkan waktu. Kenapa saya gambil gambar ini Bapak Ibu? Karena begini, kalaupun dia sangat mengasihi anaknya, rela berjuang antara hidup dan mati untuk melahirkan anaknya, bertemu dengan anaknya ini, tapi kalau setelah melahirkan ini si ibu tidak mau meluangkan waktu untuk mengenal anaknya, bisakah si ibu ini mengenal anaknya dengan benar, dengan baik? Beda. Karena setelah ini akan banyak perjuangan lagi. Betul ibu-ibu? Nah, setelah ini kan dia harus siap kapanpun si babynya mau minta susu, minta minum, ya harus bangun. Gak boleh, tunggu dulu, capek mama. Langsung, tahu gitu nggak usah aku dilahirkan. Tiba-tiba ngomong si bayi, kaget juga mamanya, kok bisa ngomong woy. Nah mau saudara, harus ada luangkan waktu. Gak bisa kita berpikir, udah anak udah 9 bulan mama berjuang, mama udah cukup kenal dengan dirimu, mama akan sibuk dengan urusan yang lain, mama udah kenal dengan dirimu. Gak bisa saudara, harus selalu luangkan waktu, bahkan waktu yang lebih banyak kan. Wah, bapak-bapak juga seperti itu, harus siap siaga, karena suami dan istri memang harus saling support, saling bekerja sama. Maka Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, saya pernah nonton sebuah video, udah disiapkan videonya. Sebentar, saya kasih penjelasan sedikit tentang video ini. Jadi, ini video yang dibuat di Singapura. Jadi orang Singapura itu mereka keluarga pekerja begitu ya. Keluarga pekerja, suami dan istri itu rata-rata pekerja. Sehingga kalau mereka punya anak, mereka akan
pakai pembantu untuk mendidik anaknya supaya ada yang menjaga anaknya. Itu normal ya di kehidupan suami dan istri. Ya mungkin kalau ada mertua atau opung si bayi ini dititipkan ke opung, itu normal sekali. Nah, di Singapura itu mayoritas keluarga punya pembantu menjaga anaknya. Sehingga satu kali ada sebuah penelitian, ditelitilah antara si ibu yang punya anak dengan si pembantu. Siapa yang paling mengenal anaknya? Nah, pembantu di sana itu bekerjanya 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Nggak ada day off. Sehingga waktunya begitu banyak dengan si anak. Mau lihat hasil videonya, saudara? Soundnya udah siap ya? Baik, kita putar dulu ya. Ini si mama, ini si pembantu. Sebelah sini selalu mama, sini selalu pembantu ya. Ada 225.000 pekerja dari luar Singapura. Pertanyaan-pertanyaannya akan sama. Ini bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Saya sendiri nak jadi princess. Nah, benar si pembantu. Bisa sambil di pos-pos dikit gak? Oke. Jadi yang pertama tadi ditanya nih, anakmu kira-kira bercita-cita jadi apa? Si ibu tadi nanya sebagai apa? Sebagai teacher. Nah ini si pembantu jawab dia bakalan jadi pilot, dia pengen jadi pilot. Jawaban anaknya pengen jadi pilot. Lanjut. To be a pilot when I grow up. His favorite subject should be English or Chinese. Oke, pause. Nah, ditanya pelajaran favoritnya di sekolah apa? Si mama bilang kayaknya bahasa Inggris deh. Si pembantu bilang pelajaran favoritnya setauku bahasa Mandarin, Chinese. Nah, jawaban anaknya Chinese. Benar siapa? Benar si pembantu. Lagi. Who is his best friend next month? Very difficult to say. Not too sure. Joseph. Nah, pause. Oke. Siapa sahabat terbaiknya di sekolah? Si mama bilang, ini pertanyaan sulit nih. Aku nggak terlalu yakin. Si pembantu bilang, teman baiknya aku tahu, si Yusuf. Bahasa Inggrisnya Joseph. Joseph. Terus anaknya jawab, si Joseph. Benar siapa? Si pembantu lagi. Klik lagi. Anak ini juga si pembantunya yang tahu. Nama teman terbaiknya, sahabat terbaiknya Adelina. Mamanya bilang Ifah. Salah mamanya. Terus? Terus? Oke. Siapa kira-kira nama cowok yang dia taksir, yang dia suka di sekolah? Kayaknya Darius, kata mamanya. Si pembantunya bilang, enggak, aku nggak akan kasih tahu sama kalian, kata dia. Jawaban anaknya, oh, nggak ada cowok bagiku. Lebih tepat siapa? Si pembantu. Lagi. Oke, klik dulu. Stop. 74% pembantu itu lebih mengenal si anak daripada mamanya. Kalau akhirnya kesimpulan ini disampaikan kepada si ibu, kira-kira senang enggak dia, Bapak Ibu? Enggak ya? Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau ternyata ada yang lebih mengenal anak Bapak Ibu daripada Bapak Ibu, senang enggak kira-kira? Kayaknya enggak senang gitu ya. Kenapa? Karena itu, spend time tadi, Ustaz. Karena si ibu tidak memilih meluangkan waktu dengan anaknya. Tidak memilih meluangkan waktu dengan anaknya. Lebih berpikir, ya udah nggak apa-apa ada pembantu. Nah, inilah faktanya, inilah kebenarannya. Kalau kita mau mengenal Tuhan, tidak bisa tidak kita memang harus punya waktu dengan Tuhan. Selama kita tidak punya waktu dengan Tuhan, memang tidak mungkin kita mengenal Tuhan. Percayalah, saudara. Mungkin bagi kita menjadi orang Kristen, mungkin bisa menjadi orang Kristen itu secara otomatis, saudara. Lahir di keluarga Kristen, dia otomatis Kristen. Tapi untuk bergaul dengan Tuhan tidak bisa tidak kalau tidak meluangkan waktu dengan Tuhan. Kita sok kenal aja itu dengan Tuhan. Nggak bergaul dengan Tuhan, cuman sampai pada tahap sok kenal, sok dekat. Ada istilah itu kan, SKSD, sok kenal, sok dekat dengan Tuhan. Padahal apa? Tidak ada waktu dengan Tuhan. Mengerikan, Bapak Saudara.
Maka begitu kita baca kitab Kejadian, bisa kembali ke slide tadi, Kejadian, kisah Henok itu saudara. Kisah Henok itu tertulis di Kejadian 5. Tentu penulis kitab Kejadian itu tidak asal-asalan menuliskan bahwa Henok bergaul dengan Tuhan berapa lama Bapak Ibu? 300. Woi, lama kali nih. Ayat 22. Ayat 22, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Secara spesifik dijelaskan ada kurun waktu di sana. Ya kan? Ada waktu yang dijelaskan oleh penulis kitab Kejadian, membuktikan bahwa apa? Henok spend time, dia luangkan waktu hidupnya 300 tahun untuk bergaul dengan Tuhan, untuk mengenal Tuhan, untuk berjalan dengan Tuhan. Jadi dia bukan orang yang sok kenal, sok dekat dengan Tuhan. Dia orang yang benar-benar meluangkan waktu dengan Tuhan. Bapak Ibu ini berkati Tuhan, jangan pernah ragukan pengenalan Tuhan akan kita. Karena dia yang ciptakan kita. Betul saudara ya? Karena dia yang ciptakan kita, maka dia pasti mengenal kita. Bahkan dia mengenal kita sebelum kita berbentuk apa-apa. Sebelum dunia jadikan, Tuhan sudah memilih kita, mengenal kita dengan cara yang begitu ajaib. Tuhan sudah mengenal kita. Yang perlu perjuangan adalah kita mengenal Tuhan. Bapak saudara ini berkati Tuhan, seorang ibu saja untuk mengenal anak yang dilahirkannya harus meluangkan waktu. Seorang suami, dia bisa dikatakan bergaul dengan istrinya kalau dia meluangkan waktu. Dia bisa menyandang status sebagai suami tanpa bergaul dengan istrinya, bisa. Karena apa? Karena tidak ada waktu si suami dengan si istri. Oh, ini bahaya. Kalau suami tidak punya waktu khusus dengan istri, kemungkinan besar si istri tidak mendapatkan prioritas di dalam hatinya. Ada yang lain mungkin pekerjaan, mungkin hobi. Ada orang yang hobinya mancing, bos saudara ya. Pulang kerja dia mancing. Habis mancing malam nggak ada komunikasi dengan istri. Apakah suami dan istri yang begitu hubungannya sehat? Tentu tidak. Kalau tidak mengenal, tidak luangkan waktu untuk mengenal suami atau mengenal istri, nggak akan bisa kenal-kenal itu. Cuman status sebagai suami dan istri aja itu. Dia nggak tahu makanan kesukaannya apa. Kayaknya aku tahu, makanan kesukaannya adalah jagal. Udah jagal aja terus. Kalau jagal terus kita masak, saudara, kedagingan suami kita. Ya kan? Tergantung dengan siapa atau dengan apa kita habiskan waktu. Maka mari kita perhatikan saudara, untuk yang kita lahirkan sendiri kita harus luangkan waktu supaya mengenal dia dengan baik. Untuk suami kita pun sesama manusia yang pikirannya sama-sama terbatas, mengenalnya pun adalah perjuangan sampai mati. Betul bapak-bapak, ibu-ibu? Sudah berapa tahun menikah Pak? 18 tahun. Sudah cukup mengenal istri dengan baik? Sudah cukup, puji Tuhan, luar biasa ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita belajar dari Bapak saudara yang berkati Tuhan, mengenal suami dan pasangan kita yang pikirannya sama-sama adalah pikiran manusia yang terbatas, perjuangannya itu tidak main-main loh Bapak saudara. Kupikirnya kok kayak gini, kupikir salah komunikasi aja, sering terjadi. Masih pernah terjadi salah komunikasi? Oh masih ya? Padahal sudah mengenal baik ya. Nah, Bapak saudara yang berkati Tuhan, itu kebenarannya. Untuk sesama manusia yang pikiran kita saja terbatas, kita butuh waktu perjuangan, apalagi mengenal Tuhan yang pikirannya tak terbatas, yang menciptakan matahari, mengatur jarak matahari dengan bumi dengan jarak yang begitu jauh. Seandainya Tuhan membuat jarak matahari dengan bumi itu jaraknya seperti Rumbai dengan Pasar Kodim, saudara, begitu lahir gosong mati kita. Tuhan udah atur semuanya. Oh, jaraknya harus sekian jauh supaya ketika si Pak Hansen bangun pagi-pagi dia tidak perlu kepanasan. Dia pergi kerja mungkin mengantar suaminya tidak perlu sampai kegosongan. Tuhan sudah atur itu semuanya udah. Betul ya? Oh, harus ada bulan.
Supaya si Jeffrey begitu kerja di malam hari dia tidak perlu tergelap-gelap. Ada bulan yang menemani dia di malam hari. Perhitungan Tuhan sebegitu jauh, Bapak Saudara. Begitu Tuhan menciptakan langit bumi ini, dia atur sebegitu hebat. Pemikiran Tuhan tidak bisa kita ukur. Bagaimana mungkin kita bisa mengenal dia kalau kita tidak luangkan waktu khusus untuk bergaul dengan dia? Jangan kita menjadi orang Kristen yang sok kenal dan sok dekat dengan Tuhan. Itu yang terjadi di Matius 7 kan, Saudara? Enyahlah kamu semua pembuat kejahatan, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu, kata Tuhan. Itu kejam sekali. Itu sakit sekali. Saya tidak mau kalimat seperti itu saya dengar ketika saya menghadap Tuhan nanti. Enyah kau pembuat kejahatan, khotbah doang kau bisa, tidak ada waktumu denganku. Ngeri, Bos, Saudara. Maka kita harus lakukan ini dengan serius. Bergaul dengan Tuhan bukan hal yang main-main, bukan sesuatu yang terjadi otomatis. Begitu dibaptis, otomatis dia bergaul dengan Tuhan. Tidak, Bos, Saudara. Kita harus habiskan waktu dengan Tuhan supaya kita bisa mengenal dia dengan lebih baik, dengan lebih baik. Walaupun Tuhan adalah Tuhan yang pemikirannya tidak terbatas, mustahil untuk mengenal dia dengan sempurna, tapi usaha untuk mengenal dia dengan lebih baik setiap hari adalah sesuatu yang patut diperjuangkan. Patut diperjuangkan. Karena hidup ini bukan soal perkara di dunia saja, Saudara. Paulus bilang, kalau di dunia ini kita cuma hidup dan mati, baiklah kita pesta makan minum karena besok kita mati. Tidak, Saudara, karena setelah kematian ada the real life, kehidupan sesungguhnya. Tidak main-main kita soal hidup di dunia ini, Saudara. Kalau kita tidak bergaul dengan Tuhan, maka Tuhan tidak mengenal kita. Bahaya, Saudara. Maka kita tidak mengenal Tuhan, maka kita tidak mengerti kerinduannya, kesukaannya, apa yang menjadi keinginan hatinya. Itu bahaya. Maka Henokh bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Ada waktu, ada rentang waktu yang dituliskan di sini. Ketika nanti kita menutup mata di dunia ini, Saudara, apakah Tuhan punya kesimpulan? Dia bergaul dengan aku selama sekian tahun. Oh, dia bergaul dengan aku selama puluhan tahun. Tapi ketika nanti ternyata kita mengembuskan nafas terakhir, ini siapa ya? Anggota jemaat. Oh, anggota jemaat, bukan anggota kerajaan Allah. Ini bahaya, Saudara, ya. Menjadi anggota jemaat tidak pernah menjadi jaminan menjadi anggota kerajaan Allah kalau kita tidak bergaul dengan Tuhan. Maka marilah kita luangkan waktu yuk dengan Tuhan. Yang kedua, Saudara, yang kedua, kalau kita mau bergaul dengan Tuhan, memang harus mengalami Tuhan secara pribadi. Kenapa saya katakan secara pribadi, Saudara? Karena pribadi dengan pribadi bisa jadi cara bergaulnya dengan Tuhan berbeda. Maksud saya begini, setiap kita kan unik, betul, Saudara? Setiap kita unik. Cara bapak mama saya menyembah Tuhan dengan cara saya menyembah Tuhan itu tidak bisa dipaksakan harus sama. Betul, Saudara? Silakan datang ke pastori. Mungkin tinggal di sana 24 jam dalam satu hari. Saudara akan melihat, wah, lagi berdoa. Cara bapak mama seperti itu. Cara saya tidak harus sama seperti itu. Pengalaman-pengalaman kita berbeda. Maka memang pengenalan Tuhan itu harus secara pribadi. Harus secara pribadi. Nah, kalau secara pribadi, Saudara, kan seru. Contohnya gini. Kalau pertemuan jemaat begini, ini kan tidak pergaulan secara pribadi. Ini pergaulan secara bersama-sama. Apa yang sedang Bapak Saudara lakukan adalah mendengarkan. Sekarang ini mendengarkan khotbah, mendengarkan penjelasan ayat-ayat Alkitab, mendengarkan pengalaman saya. Tapi tentu kita tidak hanya bisa mendengar dari orang lain, kan? Kita harus mengalami sendiri, kan? Itu kan lebih apa ya? Lebih jelas, lebih nampol.
Saya dengan Pak pembela sidang J. Sianipar, kami tinggal bareng berapa tahun waktu itu, Pak? Dari zaman STMK 1 ya, sampai 2003 saya berangkat dari sini. Masih tinggal di sini waktu itu, Pak? Menikah tahun berapa? 2003. Oh iya. Gitu. Berarti itu berapa tahun? 7, 6 tahun mungkin ya? 6 tahun. Nah dari 6 tahun itu kami ya tidur di tempat yang sama. Mungkin nggak punya kamar kita waktu itu ya. Ya tidur di mana aja lah, di pastori yang lama waktu itu. Kami kenal dekat. Dari pengenalan ini saya ceritakan kepada orang lain, teman saya. Dia bisa dapat gambaran, oh Pak J. Sianipar itu kayak gini orangnya. Dia jago di mesin. Kasih aja semua yang rusak pada dia bisa jadi bagus, dia kalak-kalin. Oh, dari pengenalan pribadi saya ceritakan ke teman saya. Teman saya bisa kenal enggak? Bisa, tapi tidak pribadi. Cuman samar-samar menurut saya. Kalau ketemu dengan orangnya, bisa jadi dia kenal. Ini yang saya ceritakan itu. Bisa paham, Saudara? Setiap kali kita dengar khotbah, Saudara, menurut saya itu bukan pribadi. Oh, Saudara kita masih kalau dengerin khotbah itu masih dalam tahap oh gitu. Tapi kalau mengalami secara pribadi, mantap, Saudara. Contoh, saya ceritakan saya pernah sakit dan Tuhan sembuhkan. Puji Tuhan, Tuhan penyembuh. Sampai bahwa Saudara pernah sakit dan berdoa langsung, Tuhan sembuhkan aku Tuhan. Tuhan, aku nggak mau ke rumah sakit Tuhan. Mungkin 1, aku nggak punya BPJS Tuhan, bisa. Mungkin 2, punya ketakutan, aku nggak mau ke rumah sakit Tuhan, nanti di COVID kan aku, bisa. Ada banyak alasan seperti itu sekarang kan. Kalau gitu Tuhan, aku mau mengenal Engkau secara pribadi, sembuhkan aku Tuhan. Tanpa aku ngapa-ngapain, bisa Tuhan sembuhkan? Bisa. Bisa nggak Tuhan tidak sembuhkan? Bisa juga. Itu suka-sukanya Tuhan aja. Karena rencana Tuhan bagi kita masing-masing bisa berbeda. Paulus sendiri katakan, aku doakan orang sakit sembuh. Aku doakan diriku 3 kali serius aku berdoa, tidak Tuhan sembuhkan. Tuhan malah berkata, cukuplah kasih karuniaku, karena justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Pengalaman pribadi Paulus, dia nyembuhin orang, dia sendiri tidak disembuhkan. Kepahitan kan dengan itu? Enggak. Karena apa? Dia mengenal Tuhan secara pribadi. Maka Saudara, kalau ada orang kesaksian, puji Tuhan, saya pernah hutang 150 miliar, sekarang Tuhan berkati, Tuhan adalah Tuhan yang bisa membayarkan hutang saya. Maka kalau dengarkan kesaksian ini ya, kalau ada orang yang nggak mikir dia, maka pulang dari ibadah dia cari utang. Cari utang 150 miliar sama pula. Karena supaya tahun depan aku saksi lagi di gereja, kata dia. Cara Tuhan berbeda. Bukan malah untung, makin buntung, makin dikejar-kejar polisi, bahaya. Maka kalau ada orang kesaksian, tidak bisa kita klaim, aku juga mau seperti itu Tuhan. Kita mau seperti itu Tuhan, kalau nggak mau bisa apa kita? Maka pengenalan kita harus secara pribadi. Tidak bisa kita mengenal Tuhan melalui memakai pengalaman orang lain. Karena setiap kita, jalurnya bisa saja berbeda, pasti berbeda. Maka kenallah Tuhan secara pribadi. Cara menyembah Tuhan juga kita pribadi masing-masing unik, Saudara. Ada sebuah buku namanya itu Sacred Pathways. Itu ditulis oleh seorang hamba Tuhan. Setelah dia lakukan penelitian, ternyata ada 9 tipe manusia dalam mengenal Tuhan. Contoh, dia bilang, ada orang naturalis. Naturalis itu kayak gini cara dia mengenal Tuhan. Waktu dia datang ke pantai, dia lihat keindahan alam, dia datang ke gunung, di situ dia benar-benar merasakan Tuhan ini Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa menciptakan alam ini. Ada orang yang seperti itu, Saudara. Jangan kita berpikir menyembah Tuhan itu harus main gitar. Aku nggak bisa main gitar, jadi nggak menyembah Tuhan. Enggak, Saudara. Dengan orang bisa datang ke hutan lalu dia benar-benar merasakan hadirat Tuhan, itu orang naturalis. Ada orang yang senang dengar musik sendu gitu ya. Satu organ aja yang main di setiap ibadah dia udah senang kali, rasa teluh dia. Tiba-tiba dia datang ke gereja aliran karismatik Pentakosta. Enggak gereja ini. Pernah dengar kayak gitu enggak, Ustaz? Itu jangan disalahkan langsung.
Karena apa? Memang cara dia mengenal Tuhan lebih zaman dengan musik sendu. Ada orang yang ibadah itu, worship itu harus yang wah ini hadirat Tuhan ini. Begitu datang ke gereja aliran Injili Protestan, nggak ada Tuhan di sini. Itu juga tidak boleh. Tidak boleh ya saudara. Cara kita mengenal Tuhan masing-masing unik. Cara orang berdoa masing-masing pun unik, bos saudara. Ada orang yang begitu main gitar langsung dia nangis-nangis. Ada saudara. Jangan aneh. Tapi apakah semua orang harus seperti itu? Begitu dikasih mic, Bapak berdoa ya. Nih belum dia apa-apain udah nangis dia. Ada yang seperti itu. Nah, tapi tidak boleh semua orang dipaksakan seperti itu. Begitu dikasih mic, dia nggak nangis. Tuhan, makasih. Kau baik sekali. Makasih Tuhan. Amin. Apa bisa kita bilang doa seperti itu nggak sampai kepada Tuhan? Hanya karena kita terbiasa nangis? Nggak bisa juga, saudara. Ya kan? Saya pernah hadir dalam sebuah camp mahasiswa. Lalu ada yang doa gini, Tuhan, hari ini enak banget loh. Kami bisa dengar burung berkicau-kicau. Kami bisa merasakan, waduh, lembut udara. Kami bisa melihat daun-daun bergoyang-goyangan. Kayak gitu dia doanya. Lalu apa kita bilang nih? Doa kok puisi kayak gitu? Doa saya harus nangis-nangis dong. Kalau nggak nangis-nangis mah nggak hadirat Tuhan itu. Nah, janganlah ya. Kalau bapak saudara memang rasakan hadirat Tuhan waktu nangis-nangis, silahkan. Ya kan? Pokoknya doa itu harus nangis-nangis. Doa ini pun dia doa apa? Makan ya. Maksud saya, bos saudara, saya tidak sedang menghina cara orang berdoa Anda. Tapi itu menunjukkan bahwa setiap orang punya cara berkomunikasi dengan Tuhan yang unik, berbeda. Kalau kita dengan cara nangis kita merasakan hadirat Tuhan, puji Tuhan. Tapi ketika saudara kita tidak nangis, tidak boleh kita katakan, wah, nggak hancur hati ini. Karena kita dulunya memahami hancur hati itu harus nangis kan? Ya, masa harus nangis dulu baru hancur hati? Saya mengenal seorang yang kenal Tuhan itu konsepnya bapak dengan anak. Salah enggak? Enggak salah. Karena memang dia bapak, kita anak ya kan? Nah, dia mengerti. Kalau ngomong dengan bapak kan, nggak perlu nangis-nangis kan? Kalau si Paim tiba-tiba minta, ngapain nangis-nangis kan gitu kan? Nah, maksudnya tergantung cara kita mengenal Tuhan kita. Kalau dia pakai konsep bapak dengan anak, ngomong aja, Pak, bapak yang baik, aku butuh sepatu karena ya udah memang butuh gitu. Udah langsung dikasih. Kami waktu pelayanan ke Ujung Batu, ibu gembala di sana doa tuh, bapakku yang baik, itu selalu doanya loh, untukku yang baik, betul ya. Kalau kita mengenal ibu gembala Ujung Batu ya doanya begitu. Beda setiap orang. Karena apa? Kita memang harus mengenal Tuhan secara pribadi. Jadi kalau di gereja ini kita melihat bapak dan ibu gembala kita berdoanya dengan cara seperti itu, kita tidak harus seperti itu. Setuju enggak bapak ibu gembala? Apa salah khotbah ini kan? Enggak kan? Enggak harus seperti mereka kan? Secara pribadi. Tapi kalau saudara misalnya cocok dengan cara seperti itu, ya monggo silahkan. Harus secara pribadi. Seru ya? Maka tidak boleh dipaksakan. Kalau saudara misalnya nih, dalam sebuah ibadah doa katakanlah seperti, mari kita berlutut semuanya. Ada yang nggak mau berlutut? Gak taat ini. Nggak boleh juga seperti itu, saudara. Jangan-jangan lagi tersenggol lututnya tadi, geser, mau kita ngapain? Ya kan? Mungkin kita berlutut, ada yang berlutut. Saya berpikir, saya akan bilang, mari kita pakai cara paling nyaman dalam menyembah Tuhan. Mau berdoa dengan berduduk, silakan. Sambil berdiri, silakan. Mau sampai lompat-lompat pun, monggo silakan. Tapi jangan sampai ganggu orang, maksudnya.
Sebelah kanan kita kan orangnya khusyuk, diam kalau. Sebelahnya sampai berdiri, sebelahnya sampai lompat-lompat, tapi lompatnya ke sini kan ganggu. Yang begini tidak boleh dalam ibadah kita kan saudara. Pokoknya harus secara pribadi. Cara paling nyaman kita bergaul dengan Tuhan kita. Karena Tuhan ini tidak pernah mematok cara tersendiri khusus. Menyembahku harus dengan musik lengkap ya. Kalau nggak ada band, aku tidak menerima penyembahan itu. Apa pernah Tuhan seperti itu kan? Enggak. Maka kalau kita lihat aliran gereja, saudara, itu berbeda-beda dan Tuhan hadir semuanya. Kita jangan bisa berpikir hanya di GBS Tuhan hadir, jangan saudara. Hanya di karismatik Pentakosta Tuhan hadir, enggak saudara. Mari kita luaskan bahwa Tuhan adalah Tuhan bagi orang Protestan, Tuhan bagi orang karismatik Pentakosta, Tuhan bagi orang Injili, Tuhan bagi orang yang menyembah Tuhan dengan cara yang paling nyaman ketika dia sudah terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia mengenal Tuhan sebagai Bapa yang baik, dia mengenal Tuhan sebagai mempelai pria. Waduh, seru itu. Maka tidak boleh kita patok cara tertentu untuk berdoa kepada Tuhan. Sesuai dengan cara paling nyaman masing-masing saja. Mau berpuisi di dalam doa silahkan. Minggu yang lalu saya ikut sekolah kita di Semarang. Diajarkan cara gimana? Berdoa dengan menggambar. Dan ini ada di mata kuliah di salah satu STT di Jawa. Unik, caranya unik gini. Jadi waktu berdoa, siapkanlah pensil atau pena atau pulpen atau krayon atau pewarna apapun. Jadi berdoa itu sambil menggambar. Tuhan, aku berdoa buat si Ronald. Digambarlah kayak gambar orang laki-laki gitu kan. Kasih dasi mungkin. Tuhan pakai hamba Tuhan ini. Kasih rambut, kasih warna. Kayak gitu. Dan makin misalnya makin datang makin digambar, kasih warna. Sampai akhirnya terselesaikan sebuah gambar. Beginilah cara kami berdoa. Apa salah cara berdoa seperti itu? Malah keren, Bos. Ya kan? Jadi Tuhan bisa didekati dengan begitu banyak cara. Tidak hanya dengan satu cara. Karena dia Tuhan yang tidak terbatas. Maka saudara, ketika kisah, coba kita klik lagi. Sudah, ini saja. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ini kalimat siapa Bapak Ibu? Ini kalimat Ayub. Dan ini tertulis di Ayub 42 ayat 5. Ayub 42 adalah Ayub pasal terakhir. Dan ini doa dia sebelum dia dipulihkan. Wah. Apa maksud saya menjelaskan doa Ayub sebelum dipulihkan? Itu artinya keadaannya masih sangat parah. Masih sangat mengenaskan. Masih sangat mengerikan. Belum ada tanda-tanda dia akan kaya lagi, akan pulih, akan sehat. Belum. Tapi dia berkata kepada Tuhan dalam kondisi paling tragis, dalam kondisi paling terpuruk hidupnya. Dia berkata, Tuhan, selama ini aku kenal Tuhan hanya dari kata orang saja. Tapi sekarang dalam penderitaanku ini, justru aku mengenal Tuhan. Apa katanya? Memandang Engkau. Mataku sendiri memandang Engkau. Saya baca dalam terjemahan yang lain, saudara. Saya baca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, bisa diklik. Dia katakan begini. Dahulu pengetahuanku tentang Engkau hanya ku dengar dari orang saja. Tetapi sekarang ku kenal Engkau dengan berhadapan muka. Waduh. Bapak saudara, kemajuan teknologi membuat kita tidak bisa bertatap muka kan? Tapi ada yang bisa menggantikan dengan handphone video call. Bisa face to face rasanya. Tapi Ayub waktu itu tidak sedang menggambarkan video call pakai Zoom, buka pakai Zoom, enggak. Dia justru benar-benar menggambarkan mengenal Tuhan, hadapan muka dengan muka, face to face dengan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita mau mengenal Tuhan, memang harus meluangkan waktu dengan Tuhan. Yang kedua, tidak boleh hanya dari kata orang saja. Oh, aku mengenal Tuhan dari khotbah Bapak Pendeta, tidak cukup, Pak. Oh, aku mengenal Tuhan setiap saat aku ibadah, setiap komisiku juga hadir. Jumat ibadah wanita, Sabtu ibadah pemuda aku pun hadir, Minggu aku pun hadir. Kalau tidak secara pribadi,
pengenalan kita seperti kata Ayub, hanya dari kata orang saja. Ayub akhirnya berkata, justru dalam keadaanku terpuruk ini, keadaanku hampir-hampir mati ini, aku bisa berhadapan muka dengan Tuhan. Kalau kita baca Ayub, mari kita baca Ayub 45 ini, bos. Ayub 42 maksud saya. Ayub 42, saya baca dari ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Dia tidak protes loh saudara. Dia nggak protes loh terakhirnya. Dia nggak berkata, Tuhan udah sekian bulan, sekian tahun aku menderita. Mana bukti engkau mengasihiku Tuhan? Aku mempertahankan imanku sampai sebegini Tuhan. Karena aku menyembah Tuhan, aku mengalami kengerian seperti ini Tuhan. Di mana engkau Tuhan? Dia nggak bilang seperti itu saudara. Dia justru bilang, dalam kondisi paling buruk ini, aku berhadapan muka dengan Tuhan. Dia mau berkata, terima kasih Tuhan melalui penderitaan ini. Justru melalui penderitaan ini aku bisa mengenal engkau secara pribadi. Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan harus membawa kita ke titik terendah dalam kehidupan kita, supaya kita punya pengakuan iman yang jelas dan pribadi, bahwa di titik itu aku berhadapan muka dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi setelah dia mengatakan kalimat itu? Setelah Tuhan, ayat 7 saya baca, setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Bayangkan saudara, Tuhan sendiri yang mengakui bahwa Ayub berkata benar tentang Tuhan. Ayub berkata benar tentang Tuhan sekalipun dia ada dalam penderitaan yang begitu berat. Ayat 8, oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima. Ada kalimat seperti itu dari Tuhan, saudara. Kalian tahu, hanya permintaan Ayub yang akan kuterima. Luar biasa ini Tuhan. Kenapa Tuhan sampai punya kalimat seperti itu? Karena Ayub berkata, Tuhan, dalam posisi paling burukku ini, justru aku berhadapan muka dengan Tuhan. Aku bergaul paling karib dengan Tuhan. Hanya perkataan Ayub, hanya permintaan Ayub yang akan kuterima, kata Tuhan. Luar biasa, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Ayat 9, maka pergilah Elifas orang teman, Bildad orang Suwa, orang Zofar, orang Naama, lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Permintaan Ayub apa, saudara? Apa yang diminta Ayub? Apakah Ayub minta pemulihan dirinya? Tidak ada tertulis Ayub meminta pemulihan dirinya. Ayub justru berdoa untuk teman-temannya. Untuk teman-temannya, supaya teman-temannya tidak menerima murka dari Tuhan. Bayangkan, dalam kondisi sakit, dalam kondisi parah, dalam kondisi belum ada tanda-tanda dia dipulihkan, justru dia bersafahat untuk teman-temannya. Permintaan Ayub diterima. Setelah itu ayat 10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Pemulihan keadaan Ayub bukan permintaan Ayub. Tidak pernah ada tertulis di Tuhan, pulihkanlah keadaanku. Tidak pernah. Ayub justru meminta supaya teman-temannya itu yang terhindar dari murka Tuhan. Tuhan mengabulkan permintaan Ayub, dan Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah dia mengakui, aku mengenal Tuhan dengan berhadapan muka. Saya berdoa, dalam kondisi apapun saat ini yang Tuhan izinkan terjadi, kita mampu berkata, aku mengenal Tuhan bukan dari kata orang saja. Aku mengalami Tuhan secara pribadi. Aku mengenal Tuhan berhadapan muka dengan muka, sehingga aku mampu dikuatkan oleh Tuhan. Ayub, seperti yang sudah kita bahas 2 minggu yang lalu, sengaja dihadirkan Tuhan kisahnya, kisah mengerikan, penderitaan, air mata yang begitu mengerikan,
untuk menunjukkan bahwa orang benar yang bergaul dengan Tuhan pun bisa saja mengalami derita, aniaya, kemalangan, kecelakaan. Tapi Tuhan tahu cara terbaik, waktu terbaik untuk menolong orang-orang yang bergaul dengan Tuhan. Saya berdoa kita mengenal Tuhan secara pribadi, sehingga ketika kita sakit, kita mampu berkata, Tuhan, Engkau penyembuhku. Tuhan, kalau Engkau sanggup menyembuhkan orang ini, aku pun percaya Engkau sanggup menyembuhkanku. Tapi kalaupun Tuhan tidak menyembuhkanku, aku tetap selalu percaya kepada Tuhan. Karena bagiku Tuhan lebih dari segala-galanya. Terpujilah nama Tuhan, Bapak Saudara. Mari kita luangkan waktu untuk mengenal Tuhan, kita bergaul dengan Tuhan. Dan mari kita mengenal Tuhan secara pribadi, bukan dari kata orang saja. Maka bangunlah komunikasi kita dengan Tuhan secara pribadi, dengan keluarga kita. Jangan pernah kita biarkan keluarga kita biar saja tanpa ada hubungan dengan Tuhan. Bahaya besar sedang menanti kalau kita tidak bergaul dengan Tuhan. Seorang yang cinta Tuhan, namanya Henry Ford. Dia seorang yang sangat berhasil dalam industri mobil Amerika Serikat. Sampai sekarang namanya begitu masyhur. Dia berkata, orang yang berjalan dengan Tuhan selalu mencapai tujuan mereka. Dan dia mengaku dia berjalan dengan Tuhan. Maka Tuhan pakai kehidupannya menjadi berkat bagi dunia ini. Saya berdoa, saudara, Jemaat GBS Kristus Gembala Pekanbaru berjalan dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, sehingga semua kita yang bergaul dengan Tuhan dalam perjalanan ini mencapai tujuan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup Alkitab kita. Bersamamu Bapa. Lagu ini kita nyanyikan bersama-sama. Dari refnya kita akan nyanyikan. Kita nyanyikan dari hati kita yang terdalam, dengan merenungkan segala kebaikan dan pertolongan Tuhan sampai saat ini, yang juga akan terus Tuhan lanjutkan dalam kehidupan kita. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang Mari kita berdiri bersama-sama.